Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Partai PSI kemarin sudah melakukan sesuatu apa begitu ya, rakernas atau apa yang bersangkutan itu. Kemudian pidato dari dua orang ini rame lah ya, dari Pak Jokowi, entah sebagai apa posisinya itu, entah sebagai penasihat atau pembina atau apa, cuman yang memiliki peran sentral lah ya di dalam sebuah partai. Kemudian anaknya Kaesang yang menjadi ketua umum kalau tidak salah ya PSI, kalau tidak mau dikatakan pemilik itu. Dan saya tertarik untuk memperhatikan apa sih yang dibicarakan oleh Pak Jokowi dan Kaesang di sini, karena di tengah-tengah semakin berkurangnya kepercayaan publik kepada partai politik, yang mana kita, kalau saya begitu ya, tidak melihat partai politik yang memiliki idealisme lagi. Jadi setidaknya ya harus ada satu partai politik lah setidaknya begitu. Idealnya sih semua partai politik itu harus memiliki ideologi. Nah, sehingga partai politik ini dia menjadi wadah ideologi bagi orang-orang yang berpolitik di dalam mengekspresikan hak politiknya. Nah, yang menjadi masalah itu dari apa yang saya lihat begitu, sekarang partai politik itu sudah tidak berideologi lagi, yang ada itu adalah transaksi. Dan dilihat dari segi politik praktis ya itu wajar, tetapi dilihat dari segi idealisme itu sangat buruk, sangat jelek. Dan tidak terkecuali di dalamnya itu PSI ya, dari apa yang sudah kita lihat. Saya melihat beberapa kali bahwa PSI ini dikritik oleh Rocky Gerung karena Grace Natali kalau tidak salah itu ya, yang pernah lama sebagai tokoh sentral di PSI itu sudah keluar dari katakanlah cita-cita atau dari ideologi PSI itu sendiri. Dan kemarin kan jeblok sekali PSI itu, nggak dapat kursi itu. Dilihat dari situ mungkin ya, karena entah apa pertimbangannya, pada akhirnya menjadikan PSI ini sebuah partai yang figur oriented. Jadi supaya cepat naik, sudah nggak peduli lagi dengan idealisme, pada akhirnya dirombaklah kepengurusan, masuklah ke situ Kaesang dan Jokowi. Ini kalau bagi saya begini ya, untuk orang-orang yang memang memiliki idealisme itu sudah terlihat lah, ini tidak cocok, karena mereka itu sudah kalah sebelum berperang begitu. Shifting ideologi dari awal itu saya kira merupakan sebuah langkah yang putus asa ya. Itu yang kita lihat dari adanya perpindahan itu. Nah, bagaimana sekarang atau apa yang dikatakan oleh Jokowi dan Kaesang ini, apa yang akan ditawarkan oleh PSI begitu, karena ini adalah pidato internal begitu ya, cuman direkam kemudian disebarkan ya. Mohon maaf kalau pada akhirnya mendapatkan kritik begitu atau mendapatkan reaksi lah katakan. Ini kan di open public itu supaya memang ada reaksi, dan inilah saya mereaksi begitu. Jadi saya ingin melihat apa sih yang ditawarkan Jokowi dan Kaesang sebagai tokoh sentral di dalam partai PSI ke dalam lingkungan mereka sendiri begitu. Karena apa yang ditawarkan kepada luar lingkungan mereka sendiri, saya kira tidak tempatnya kalau kita melihat dari pidato yang akan kita saksikan ini. Kita langsung saja lah ya, saksikan nih bagaimana pidatonya Pak Jokowi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Dewan Pembina beserta seluruh jajaran, yang saya hormati Ketua Harian, Sekjen beserta seluruh jajaran pengurus DPP, yang saya hormati Ketua, Sekretaris Bendahara, DPW, DPD, DPC yang pada pagi hari ini hadir, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati. PSI sekarang ini telah menjadi partai super TBK. PSI sekarang ini semakin terbuka.
semakin inklusif. Sebentar ya, kok bisa jadi partai super TBK itu apa maksudnya? Saya nggak paham. Coba tulisan di kolom komentar yang paham itu ya. Kok jadi ada itu partai super TBK? Banyak yang bergabung dan akan lebih banyak lagi yang akan bergabung. Yang akan bergabung baik itu tokoh nasional, tokoh provinsi, tokoh kabupaten dan kota, akan lebih banyak lagi. Semakin banyak yang bergabung, artinya kita akan semakin beragam. Artinya lagi, akan semakin banyak hati, akan semakin banyak perbedaan-perbedaan, perbedaan selera, perbedaan dan perbedaan lainnya. Akan semakin banyak. Oleh sebab itu butuh toleransi. Kita butuh satu visi. Kita butuh menjaga kerukunan, menjaga kesolidan, menjaga persatuan di antara kita. Yang kedua, kita perlu memperkuat jaringan. Oke, iya itu apa, speaking from experience, betul ya Pak Jokowi. Itu semakin besar suatu partai itu, maka permasalahan internalnya juga akan semakin terbuka. Ini speaking from the experience. Mungkin Jokowi juga tidak mau kalau sampai dimalin kundangkan. Nanti begitu ya, nantinya kalau panjang umur Pak Jokowinya. Mudah-mudahan tidak ya. Kalau saya mah nggak mau Jokowi panjang umur. Udah ngeri ya. Gimana? Susah memang ngelawan Jokowi itu, jangankan kita ya, orang-orang jelata begitulah ya, yang tidak memiliki kekuatan apapun. Orang-orang yang berkutat di dalam perpolitikan pun itu susah, padahal celah untuk mengadili Jokowi itu sangat terbuka lebar. Tetapi itu tidak pernah, jangankan dilakukan begitu, dijadikan isu utama saja belum pernah tuh sampai sekarang. Pada kemana nih sih partai-partai lawan Jokowi? Cobalah cepatan nongol begitu. Cepat nongol lah, kita ini sedang memerlukan sosok dari manapun itu untuk setidaknya mengemukakan narasi yang konsisten mengenai Jokowi ini diadili begitu. Ya, ini speaking from the experience ya. Kerukunan, menjaga kesolidan, menjaga persatuan di antara kita. Yang kedua, kita perlu memperkuat jaringan. Ada dua tempat yang kita perlukan untuk kita perkuat, yaitu jaringan sosial media, perkuat jaringan dengan warganet, perkuat jaringan-jaringan dengan netizen, perkuat jaringan-jaringan online. Yang kedua, memperkuat jaringan luring. Sebentar, itu yang kedua lagi. Harusnya yang ketiga ini kalau tidak salah ya. Ya sudahlah, atau mungkin saya yang salah menghitung poin-poinnya. Ini juga saya lihat speaking from the experience Jokowi itu ya. Kita harus menguasai media sosial, makanya Jokowi itu punya YouTuber Nusantara kan. Ya, mau tidak mau kita lihat itu sebagai proksinya Jokowi. Lah, saya baru saja melihat tadi ada postingan dari channel YouTube Bang Bill Offside, lagi makan siang atau makan malam begitu, khusus Jokowi dengan YouTuber Nusantara, disingkat YTN begitu ya. Nah, ini memang speaking from the experience, pengalaman Jokowi demikian, dan kita juga pada akhirnya ya Jokowi tidak bisa mengelak bahwa itu adalah bagian dari yang bersangkutan ini berpolitik, dan memang juga partai-partai politik yang lain yaitu saling mengambil opini di media sosial. Itu sudah menjadi jurus ya, harus menguasai media sosial. Nah, makanya saya ini sedikit banyak begitu channel ini dipakai untuk menyeimbangkan narasi yang ada. Jadi ya itu meskipun saya tidak bermain politik praktis begitu ya, mau nggak mau. Jaringan offline dari kota sampai ke desa, semuanya harus kita perkuat. Okay. Dan yang ini bolak-balik saya sampaikan, perkuat, bangun struktur sampai ke kecamatan, sampai ke desa, sampai ke RT RW. Kemarin saya ngomong dengan Ketua Dewan Pembina. Sebelum masuk ke situ. Ini apabila dilakukan oleh PSI ya dengan jalan yang organik, maksud saya organik di sini dengan cara lama ya. Ini PSI tetap nggak bakalan dapat suara besar. Itu saya ngobrol dengan beberapa kenalan saya yang memang praktisi politik sudah lama sekali begitu ya, berpuluh-puluh tahun. PSI ini tidak ada harapan ke depan itu, kalau yang dilakukan itu dengan cara organik. Karena mau bagaimana masuk ke sampai
cabang begitu ya, sampai kecamatan, kemudian sampai kelurahan, sampai RW, sampai RT, itu sudah masing-masingnya itu sudah menjadi kantong partai politik yang lain. Ya, kecuali ada extreme measure, ada tindakan ekstrim yang dilakukan oleh PSI untuk tiba-tiba menjadi besar sampai bisa mencalonkan calon presiden di 2029. Nah, ini saya penasaran saja bagaimana caranya begitu, dan kok bisa sampai sepede itu ya. Entah apa yang ada di dalam pikiran para anggota PSI ini dan ada yang ada di dalam pikiran Jokowi. Karena kalau memang betul-betul begitu jujur dalam pengertian bagaimana ya cara mainstream begitu ya, yang sudah lama dilakukan misalkan oleh PDIP, oleh Golkar, ini nggak bakal punya harapan PSI ini. Entah, ini kita menarik bagaimana ke depannya. Saya punya sedikit banyak yang terjun di politik praktis bisa memberikan informasi yang ada begitu. Dengan ketua umum, ketua harian, sekjen, kapan kira-kira ini bisa kita selesaikan dan harus kita selesaikan. Akhir 2026 itu harus selesai. Karena kita perlu mesin besar. Sebentar, ini coba lihat ya bahasanya Jokowi ini. Maksa kapan banget. Kira-kira ini bisa kita selesaikan dan harus kita selesaikan. Akhir 2026 itu harus selesai. Itu harus selesai, betul. Sangat definitif sekali bahasanya Jokowi ini. Dan bahasa yang seperti ini juga kita dapatkan dari orang-orang yang ikut rapat di WUS itu kan bahasanya begitu. Ya harus selesai. Kemudian ada polisi yang mengatakan, kemarin siapa itu? Waktu Jokowi mengatakan bahwa kasus korupsi iktp itu harus diselesaikan. Dalam pengertian harus diputus ya. Tidak boleh dilanjutkan. Itu bahasa Jokowi. Sekarang ya sudah tidak ada malu. Padahal yang bersangkutan ini bukan hanya seorang peserta politik, yang bersangkutan ini adalah mantan presiden. Watak itu tidak bisa dihapus, tidak bisa dicuci. Mungkin sewaktu yang bersangkutan ini masih jadi presiden, karena satu yang dan lain hal, berbicara keras seperti ini, itu tidak ditunjukkan di media tidak ditunjukkan. Tapi kan kita mendapatkan itu dari orang-orang yang dekat dengan Jokowi. Pada akhirnya begitu. Perkataan mokso kayak begini. Nah, sekarang perkataan maksa kayak begini, ini sudah tidak malu lagi ditunjukkan oleh yang bersangkutan. Yang mana saya bukan mau membicarakan tentang ada permasalahan kasus case per case begitu ya. Pada akhirnya ini sesuai ya, relevan dan koheren dengan persaksian-persaksian yang disaksikan oleh orang-orang yang pernah dekat dengan Jokowi. Begini aslinya keluar tuh. Karena kita perlu mesin besar. Kita memerlukan mesin besar. Karena target PSI adalah target yang besar. Target PS ini target besar, targetnya tinggi, jadi mesinnya harus mesin besar. Nggak bisa struktur hanya sampai DPD, nggak bisa. Sekali lagi, struktur harus sampai desa, RT, RW. Sebentar, itu tujuannya apa begitu? Jadi PSI kita ini perlu mesin besar. Yang mana mesin besarnya di sini PSI yang harus menjadi mesin besar. Pertanyaannya, mesin itu mau dipakai apa? Itu pertanyaannya, apa ideologinya? Makanya kenapa ideologi itu penting? Memperkenalkan kepada masyarakat ya. Kalau partainya sendiri tidak mau memperkenalkan ideologinya, karena ideologi ini nanti tidak bisa bercanggah dengan sikap politiknya. Contoh misalkan ya, kalau ini adalah partai kader, kemudian dari awal yang dijadikan pembina adalah Jokowi, kemudian yang dijadikan pemimpin di situ adalah Kaesang, yang entah tahu dari mana tiba-tiba jadi ketua partai. Ya itu sudah bertentangan ideologi dengan prakteknya. Lah kok ideologinya ideologinya itu kader, adalah partai kader, tetapi kenyataannya kok Kaesang yang diambil. Berarti ini sudah tidak ideologis. Dalam pengertian orang-orang yang ada di PSI harusnya mundur sedari awal. Kenapa? Karena Anda sudah tidak punya harapan di situ kalau Anda tidak punya nama besar. Nah, ini ya, saya tidak mengatakan ini salah secara politik. Loh, politik mah susah kita ngomong salah atau benarnya, karena pada akhirnya tujuannya adalah kekuasaan begitu. Cuman tidak ada sesuatu yang baru dari PSI ini. Pada akhirnya sama saja dengan partai-partai yang lain. Tidak menambahkan sesuatu yang baru begitu. Apa? Ya kalau misalkan yang namanya PAN itu ya sering diplesetkan jadi partai artis nasional, lah kan sama saja pada akhirnya. Cuman yang diambil di sini bukan artis tapi pejabat begitu, yang paling tinggi dulu yang diambilnya.
saya cuma nanya aja sama kader PSI yang tidak memiliki privilege seperti Kaisang misalkan, yang tidak memiliki privilege seperti Jokowi misalkan. Kamu berharap apa dari PSI? Ya, kalau misalkan sekarang relawannya saja tidak bisa berharap, sekarang kemudian apa harapan kita yang ada di luar PSI itu dari PSI? Saya tidak melihat ada harapan karena sama saja pada akhirnya. Karena kekuatan partai politik itu terletak pada struktur yang kuat. Karena kekuatan partai politik itu terletak pada struktur yang kuat. Tapi strukturnya harus yang hidup. Struktur yang benar-benar bisa bekerja sampai ke akar rumput. Menyentuh betul-betul masyarakat terbawah kita. Itu struktur yang ideal. Kalau diperlukan, saya harus datang. Saya masih sanggup datang ke semua provinsi. Saya masih sanggup datang ke kabupaten kota. Saya masih sanggup. Kalau perlu sampai ke kecamatan, saya masih sanggup. Kita ini kan sebentar Pak Jokowi, ke kecamatan sanggup, ke provinsi sanggup, ke desa sanggup. Lah datang ke pengadilan kok nggak sanggup? Banyak alasannya begitu ya. Menunjukkan ijazah kok nggak sanggup? Banyak alasannya. Aduh, ini kasihan kalau berbicara. Ya untuk apa sih? Apa cita-cita Anda itu Pak Jokowi ya? Kalau kata Dokter Tifa itu ya kasihan. Punya 38 provinsi, 514 kabupaten kota, dan kira-kira 7.000 kecamatan. Saya masih sanggup. 7.000 kecamatan Pak. Belum tadi Anda tuh bilang sampai RT RW-nya kan. Kalau 7.000 kecamatan itu, kalau satu hari Anda itu mengunjungi satu kecamatan, satu hari satu kecamatan, itu butuh 7.000 hari Pak. 7.000 hari itu berapa? Ya kalau 7.000 hari ya. Sekarang kalau 10 tahun saja itu ada berapa tuh? Ada 3.000 hari kan? Ya, 365, 3.650. 3.655 hari itu 10 tahun kali 2 itu ya cuma dapat 7.000 sekian, mau 20 tahun. Nah ya udah, kalau misalkan mau Jokowi saya masih sanggup, udah biarin Jokowi itu 20 tahun PSI itu baru sosialisasi sampai tingkat kecamatan, satu hari satu kecamatan ya. Oh itu kan bisa nih kita kumpulkan di hotel, ya tidak menyentuh akar rumput. Ya, makanya kenapa bikin partai politik itu susah pada akhirnya ya. Yang gede itu ya Golkar lagi begitu yang gede itu. Kemudian P3 lagi. Entah itu mungkin lebih sudah banyak ditinggalkan P3 itu ya. Cuman ya itu yang masih tetap dapat kursi begitu. Kemudian apalagi tuh PDIP lagi, itu aja yang muternya yang gede-gede itu di situ. Susah Pak. Ini bukan barang mudah. Cuman ya optimisme itu kan terserah Pak Jokowi. Cuman kok optimisme itu dia bertentangan dengan dengan kenyataan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang. Apa? Lah jangankan masuk ke 7.000 kecamatan. Datang ke satu kecamatan saja, kecamatan tertentu yang di situ ada ada persidangan Jokowi, nggak mau datang. Yang saya hormati, kita perlu jajaran pengurus yang militan. Saudara bekerja keras untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras untuk PSI. Saudara bekerja mati-matian untuk PSI. Saya pun akan bekerja keras, bekerja mati-matian untuk PSI. Saudara itu PSI mau dijadikan Tuhan itu Pak Jokowi, aduh. Ya, Anda itu muslim lah. Ini mah nasihat sebagai orang muslim ya Pak Jokowi, Anda itu sudah mendapatkan puncak karir ya sebagai seorang manusia itu. Di dunia itu sudah mencapai puncak karir. Kalau kita tidak melihat ketua Dewan PBB itu lebih tinggi daripada Presiden Indonesia. Kalau melihat itu ya ada satu karir lagi tuh jadi ketua PBB. Cuman mana ada yang melihat seperti itu ya, karena PBB itu tidak memiliki kekuatan politis. Jadi ketua PBB itu tidak memiliki kekuatan politik apapun. Yang ada kan sebagai UN-nya itu pun ompong sekarang ya. Anda itu sudah mencapai karir tertinggi yang mana dalam kurun waktu hidup manusia 60 tahun itu hanya ada mungkin 12 orang maksimal, 15 orang lah maksimal yang bisa menjadi presiden itu dari satu generasi. Berarti cuma 15, sedangkan satu generasi orang Indonesia itu ada berapa
Ya, bisa ratusan juta. Dari ratusan juta cuma 15 orang. Bukankah ini sudah cukup untuk fulfilling, untuk memenuhi hasrat Anda, hasrat politik Anda? Ya, makanya mainnya agak halus dong begitu ya. Seperti Pak SBY itu nggak ujuk-ujuk naikin AHY. Nggak ujuk-ujuk. Agak halus lah kalau mau. Ini kan yang dilihat sangat ambisius sekali. Dan ambisi Jokowi ini mengerikan. Itu banyak pula disaksikan oleh orang-orang yang dekat dengan yang bersangkutan. Ini sudah bukan lagi ambisi yang wajar bagi seseorang. Ini ambisi yang menakutkan. Ya, kalau bahasanya kita, mohon maaf, itu PSI-nya itu sudah menjadi Tuhan itu. Dalam Anda bekerja habis-habisan untuk PSI. Saya bekerja habis-habisan untuk PSI. Dan PSI-nya bagaimana? Kan begini kalau mau itu ya. Anda bekerja habis-habisan untuk PSI, saya bekerja habis-habisan untuk Anda. Itu kan. Jadi Andanya ada bagiannya. Ini kalau si kadernya itu disuruh kerja mati-matian buat PSI, Jokowinya juga kerja mati-matian untuk PSI, nanti yang gede PSI yang untungnya siapa? Kaisang itu siapa? Anaknya Jokowi. Nah, makanya supaya keluar dari tuduhan itu dari kita, saya katakan analisa begitu ya, dengan bahasa yang kotor itu tuduhan. Supaya keluar dari situ, jelaskan dulu ideologinya. Apa sih maunya PSI ini? Begitu, ideologinya apa? Partai macam apa sih ini? Perkara baru apa yang ditawarkan oleh PSI yang tidak ditawarkan oleh partai-partai yang lain? Bekerja habis-habisan untuk PSI, saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Inilah yang harus kita kerjakan. Negara ini perlu partai yang baik, perlu politik kebaikan, politik untuk kebaikan. Demikian yang ingin saya sampaikan. Sebentar, politik untuk kebaikan. Kebaikan itu patokannya apa, Pak Jokowi? Kalau politik itu patokannya hukum, misalkan begitu ya, hukum yang berlaku di Indonesia, contohin dong sama Anda begitu. Jangan mengkriminalisasi orang, tinggikanlah itu demokrasi. Tunjukkan dong. Ya, ini adalah partai kebaikan. Kebaikan itu apa? Menjadi warga negara yang baik. Anda dipanggil beberapa kali loh itu oleh pengadilan itu, datang kagak. Dipinta oleh masyarakat ya sebagai mantan penguasa tertinggi di Indonesia, hanya sekadar untuk menunjukkan ijazah saja, nggak mau. Gimana? Apa kebaikannya kemudian? Kebaikan agama nggak melihat mana kebaikan syar'inya itu. Apa? Kecuali kalau misalkan kebaikan itu ya apa yang kamu pandang baik itu baik, apa yang kamu pandang buruk itu buruk, ya sudah, kamu sudah menjadi Tuhan bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang yang mengikuti kamu. Jokowi, PSI, mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Gajah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Om. Sebentar, ini meriah sekali ya. Cuman kemeriahannya itu kepanjangan, kelamaan tuh, makanya dipotong sama CapCut-nya begitu. Saya pakai CapCut ini. Dipotong begitu. Keriuhannya karena terlalu lama, bising juga mungkin ya. Ini ada kebisingan tanpa makna, dipotong sendiri. Bukan kerjaan saya secara manual begitu ya. Ya saya yang bikin potong otomatis. Ya ternyata riuh rendahnya itu terpotong tuh. Nah, ini Jokowi ya. Sekarang kita akan saksikan pidatonya Kaisang nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ini sebentar ya, saya ini jujur juga doh. Sebelum masuk ke situ, Anda kalau ngucap salam ditambahi iming-iming yang lain ya, saya nggak bakal jawab begitu. Mohon maaf, saya tidak memiliki urgensi untuk menjawab itu. Kalau salamnya ditambah-tambahan dengan yang lain itu, ya kalau di dalam hidup ber-Indonesia silahkan saja, itu hak Anda begitu ya. Dan kalau misalkan ada yang nanya, Ustaz kenapa ini ada salamnya tidak dijawab? Ya, ini kan gaungnya salam ya, masih sunnah untuk dijawab. Kalau jawab yang langsung itu kan wajib. Saya tidak melihat ini perlu dijawab begitu ya. jujur sebenarnya harus membaca dari pidato ini, cuma saya nggak bisa. Mohon maaf, cuma satu hal yang akan saya janjikan kepada teman-teman semuanya, bahwa PSI akan menjadi partai yang sangat besar kemudian hari. Saya minta tolong. Sebentar, ini berkaca-kaca ya, di beberapa media itu dituliskan Gibran menangis saat penutupan Rakernas ini kalau tidak salah ya. Kerjasamanya semuanya untuk bisa bekerja keras, membantu saling gotong royong supaya kita bisa tercapai. Cuma masih ada presentasi ternyata. Ya sebentar, apa yang tercapai itu? Besarnya PSI itu jadi tujuannya cuman itu ya. Partai politik ini dia adalah
wadah sebagaimana dikatakan oleh Pak Jokowi tadi, mesin untuk menggulirkan politik. Nah, politik itu bergulir, dia itu harus punya ideologi, visi dan misinya lah minimalnya begitu ya. Dari visi dan misi itu kita bisa melihat ideologi yang lebih bagus itu ideologinya dikeluarkan, disampaikan begitu, ideologinya apa, supaya kita bisa melihat konsisten atau tidak. Kalau dari awal ngurus partai saja sudah tidak konsisten, bagaimana bisa konsisten di dalam mengurus negara? Udah, saya buka yang ini aja, saya buka aplikasi saya aja. Tolong dibuka aplikasinya di belakang, bisa nggak? Nah, ini adalah nanti aplikasi yang akan kami bagikan kepada seluruh pengurus. Ini, coba di zoom out dulu, bisa? Zoom out dulu, zoom out. Nah itu, dilihat di layar masih banyak yang merah, ada yang hijau, ada yang warna biru. Itu agak ungu, itu sebenarnya harusnya warna biru, kok jadi ungu di situ. Tapi nggak apa-apa. Indikatornya adalah ini untuk seluruh ketua DPW. Yang merah berarti belum memenuhi syarat. Yang hijau sudah memenuhi syarat dari KPU. Yang warna ungu di sini itu yang sudah melebihi ekspektasi dari semuanya. Ini kalau kita lihat, kita zoom out dulu, zoom out dulu. Sudah ada 2. Sebenarnya ini tinggal ketua masing-masing provinsi tinggal menginput datanya aja, nanti akan mulai diupdate. Kalau dilihat ada Jakarta dan Bali. Ini ada 2 nih yang sudah, Jawa Tengah dan Jawa Barat sudah masuk ke kategori memenuhi syarat dari KPU. Tapi kita coba. Sebentar ya, Jawa Barat itu kan Deddy Mulyadi kemarin itu sempat rame-rame juga, Deddy Mulyadi itu dekat ke PSI ya. Ini apa benar atau tidak? Tidak tahu. Saya tidak terlalu melihat atau belum masuk ke dalam meneliti politik praktis secara dalam begitu ya. Ini banyak yang tidak tahu saya kalau masalah politik praktis. Cuman apakah betul nih apa Deddy Mulyadi itu mendekat ke PSI atau tidak? Coba tuliskan di kolom komentar ya mengenai hal itu. Dan ini kan sedang show off Gibran ini di provinsi mana saja PSI itu sudah dikatakan berdiri secara legal begitu ya. Mungkin itu yang coba ditunjukkan. Mbak lihat dulu yang ke mana ya? Ke Jakarta dulu yang sudah komplit. Kita lihat mana ya? Jakarta Timur deh, Jakarta Timur. Mana? Itu ketua Jakarta Timur tuh. Kita lihat kecamatan mana? Masuk lagi kecamatan Durensawit, jangan. Nah itu aja, kecamatan Makassar boleh. Kita cek lagi. Coba kita bisa ngecek tuh sampai komplit itu. Komplit semua, SK-nya kita bisa cek semua. Dan di sini nanti ada 12 kriteria. Semuanya harus melengkapi itu tuh. Itu ada plangnya, semua bisa dilihat langsung di aplikasi. Jadi saya minta. Sebetulnya Pak Kaisang ya. Saya kalau melihat Kaisang itu lebih sehat daripada Gibran ya. Ya, jadi lebih seneng lah kalau lihat Kaisang itu daripada lihat Gibran. Gibran itu kayak kurang sehat begitu. Kalau Kaisang lebih enak lihatnya. Cuman kalau aplikasi ini ya bisa dipakai untuk menelusuri dokumen-dokumen Jokowi, sepertinya asik tuh ya. Asik tuh. Ada, misalkan kita lihat mau nanya apanya, gitu ya, ijazahnya. Nah ini nih datanya, skripsinya, ini skripsinya. Dari mulai judulnya sampai isi skripsinya, kemudian berapa SKS dan lain sebagainya. Sekalian aja begitu ya kalau mau bikin aplikasi supaya melihatlah ada kejujuran kita itu. Kalau ada kemampuan berbuat seperti ini ya kenapa tidak ada kemampuan untuk menjelaskan apa-apa yang ditanyakan dan lebih urgent untuk diselesaikan saat ini begitu. Supaya pergerakan-pergerakan politik seperti ini lebih mendapat perhatian masyarakat gitu. Sepertinya demikian dulu ya. Ini yang telah kita saksikan adalah duet dari seorang bapak dan anak, Jokowi dan Kaisang, yang mana anaknya ini saya tidak tahu prestasinya apa. Ya, kalau Jokowi ya mau bagaimana lagi? Masa kita mau katakan tidak ada prestasi? Yang bersangkutan ini sudah menjadi presiden Indonesia selama 10 tahun. Jadi presidennya itu prestasi, menjabat presidennya itu bencana. Ya. Itu bencana. Nah, ini sudah kita lihat yang diusung oleh satu partai politik yang saya tidak melihat memiliki ideologi ya. Dari mengusung 2 orang ini saja, oh sudah ini mah orang cuman dompleng nama saja. Dan apakah nama Jokowi itu masih laku? Ya, kita lihat nanti di dalam perpolitikan ya. Kalau dalam berita masih amat sangat laku Jokowi itu. Mudah-mudahan kita semua ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.